Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar indahnya saling menghormati. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Coba anak-anak perhatikan di sini. Ini ada gambar tempat-tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada gambar masjid. Masjid digunakan untuk tempat beribadah umat Islam. Kemudian di sini ada gambar gereja. Gereja adalah tempat beribadah umat Kristen. Kemudian di sini ada gambar pura ya. Ini gambar pura adalah tempat beribadah umat Hindu. Kemudian di sini juga ada gambar wihara. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Kemudian di sini ada gambar kelenteng. Nah, kelenteng ini adalah tempat ibadah umat Konghucu. Nah, di negara kita ya, negara Indonesia, walaupun di negara kita berbeda suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, tetapi kita tetap satu tujuan. Sebagaimana terdapat dalam Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Makkah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata kafirun pada ayat pertamanya yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada zaman itu terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Surat Al-Kafirun menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bergantian menyembah berhala-berhala mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Kafirun, untuk menolak ajakan orang-orang kafir.
Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang marilah kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma abattum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah membaca tadi, sekarang kita mengartikan dari surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, setelah tadi mengartikan dari surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Nah, di sana terdapat kalimat untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini terdapat pengertian tasamuh ya. Tasamuh itu adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh mengarah kepada sikap toleransi dan mau mengakui berbagai macam perbedaan seperti suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama ya. Nah, agama Islam mengajarkan sikap-sikap terpuji yang dapat diterapkan oleh para muslim dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tasamuh. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk tugasnya nanti dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.